Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an, sampai di surat An-Naba. Ayatnya yang 37 sampai 40 terakhir ini surat An-Naba. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yakumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Dzalika yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna angdarnakum ngadaban qariban yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Rabbis samawati wal ardi. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan yang telah mengatur atau memiliki menciptakan yang ada di antara keduanya, yaitu langit dan bumi. Ar-Rahman, sekaligus dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. La yamlikuna, maka tidak ada mereka seorang pun yang memiliki kemampuan minhu darinya, khitoba, dalam keadaan pada hari itu berbicara. Yauma, pada hari yakumu akan berdiri, siapa yang akan berdiri? Ar-ruh, itu ruh. Wal malaikatu, dan malaikat, sofa, berbaris-baris. La yatakallamuna, tidaklah mereka itu berbicara, illa, kecuali man, seorang, adzina, yang telah diizinkan, lahu, baginya. Siapa yang telah mengizinkan? Yaitu Ar-Rahmanu, yaitu Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih. Waqala, dan dia tatkala kemudian berbicara, yaitu seorang yang diizinkan itu berbicara benar. Dalika, yang demikian itu, al-yaum, yaitu hari, al-haq, itu al-haq, itu benar. Faman, maka barang siapa sa'a yang berkehendak ittakhadha, mengambil atau yaitu menempuh, ila rabbihi, menuju Tuhannya, ma'aba, sebagai tempat kembali. Inna, sungguhnya kami, angdarna, kami Allah telah memberi peringatan kum, kepada kalian, adzaban, yaitu azab, sifatnya adab, qariban, yang dekat. Yauma, pada hari yang dulu akan melihat siapa almar'u, seorang, ma, terhadap apa saja, qaddamat, yang telah dilakukan yadahu, dengan kedua tangannya. Wa yaqulu, dan dia akan berkata siapa al-kafiru, orang kafir, ya laitani, seandainya aku, kuntu, dan aku, turaba, yaitu menjadi tanah saja. Surat An-Naba ayat 37 sampai 40. Kalau seandainya kita terjemahkan menurut bahasa kita, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang, pemilik langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Maka tidak ada seorang pun makhluk pada hari itu yang diberi izin atau kemudian diberi kemampuan untuk berbicara. Pada hari itu akan berdiri, yaitu ruh dan malaikat berbaris-baris. Tidak ada yang dapat berbicara kecuali siapapun saja yang diizinkan oleh Allah yang Maha Pengasih. Dan tatkala dia berbicara dengan benar. Maka yang demikian itu adalah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang mengambil, yaitu Tuhannya sebagai tempat kembali, sungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada azab yang dekat. Sehingga pada hari itu akan melihat masing-masing seseorang terhadap apa saja yang dulu di dalam kehidupan dunia ia lakukan dengan kedua tangannya.
Sementara kemudian orang-orang kafir pada hari itu dia berkata, seandainya aku kuntu turaba menjadi tanah saja. Surat An-Naba ayat 37 sampai 40. Dan kita lihat penafsirannya. Yukhbiru ta'ala an azimatihi wa jalalihi wa annahu rabbus samawati wal ardi wa ma fihima wa ma bainahuma wa annahu rahmanu alladzi samilat rahmatuhu kulla syai'in. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan di dalam ayat ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala menginformasikan di dalam ayat ini tentang keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya. Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur segala apa saja yang ada di langit dan segala apa saja yang ada di antara bumi ataupun yang ada di dalam bumi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih mencakup itu rahmatnya atau kasih sayangnya terhadap segala sesuatu. Sampai-sampai ada hadis Nabi yang menyebutkan inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguhnya kasih sayangku melebihi kemurkaanku. Artinya lebih besar rahmatnya Allah dibandingkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kemudian kita lihat rahmat Allah oleh Allah dimiliki 100 bagian atau 100 juz. 99 ditahan, satu rahmat diturunkan di dunia. Lantas dengan satu rahmat yang ada di dalam kehidupan dunia, manusia, hewan-hewan saling mengenal, saling menyayangi satu dengan yang lain, sampai-sampai kaki kuda diangkat kakinya supaya tidak menginjak anaknya, itu bagian dari rahmat Allah. Ini satu, berarti di sana masih ada 99 rahmat yang Allah tahan. Di antara 99 rahmat yang paling tinggi, yang paling diharapkan oleh penduduk surga di dalam surga, di antaranya adalah bertemu dengan Allah, kemudian melihat dengan mata kepala telanjang. Ini rahmat yang paling tinggi. Jumlahnya 99 kelak yang ada di hari kiamat. Yang ada di dunia hari ini 1 juz saja. Di sana berarti masih ada 90 juz kasih sayang Allah. Masya Allah ya. Sehingga kalau kemudian kita lihat penafsiran kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ini kalau di kitab kuning. Kalau Bismillahirrahmanirrahim di kitab kuning kan diartikan Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani kang welas asih, kang duweni rahmat ing dalem akhirat, ing dalem dunia. Itu yang memiliki kasih sayang di dalam kehidupan dunia. Kalimatnya seperti itu. Untuk semua makhluk. Orang kafir, orang yang beribadah, tidak beribadah, hewan-hewan, pepohonan, semua makhluk hidup yang ada di kehidupan dunia ataupun di langit. Dengan kalimat Rahman. Tetapi kemudian Ar-Rahim, maka ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang welas asih atau yang Maha Pengasih, yang dimana Allah memiliki pengasihnya itu 99 khusus diberikan kepada orang-orang beriman dan penduduk surga. Berarti besok kalau orang-orang kafir tidak kebagian yang 99 rahmat itu kelak pada yaumil akhirat. Kemudian berikutnya, sementara firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, dalam surat An-Naba ayat 37, ada kalimat la yamlikuna minhu hitobah. Mereka tidak memiliki kemampuan darinya dalam keadaan bisa berbicara. Maksudnya adalah la yaqdiru ahadun ala ibtida'i mukhattabatihi illa bi'idni. Pada hari itu, saking mencekamnya, saking takutnya, saking kemudian kejadiannya itu sangat dahsyat, sehingga tatkala manusia, seluruh makhluk-makhluk hidup, tidak ada yang dapat berbicara. Kecuali siapapun yang kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kalau kita merujuk kepada hadis, ini merujuk kepada hadis Nabi. Satu, pada rangkaian hari kiamat, ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada setiap makhluk tanpa penerjemah. Sebagaimana disebutkan kalau di dalam hadis Nabi, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu azza wajal. Laisa bainahu wa bainaha turjumanun.
yaitu sesungguhnya tidaklah ada di antara kalian dari seorang pun kecuali nanti mereka akan diajak bicara oleh Tuhannya yang maha mulia dan maha tinggi. Dan tidak ada di antara dirinya dan di antara dengannya, kecuali yaitu tidak ada di antara dirinya dan tidak ada di antara Allah Subhanahu wa taala, yaitu penerjemah. Jadi besok pada hari kiamat ada hari tatkala manusia memang betul-betul diajak bicara oleh Allah kelak pada hari kiamat. Sementara kalau pada kalimat di dalam surat An-Naba ada kalimat mereka tidak diberi kemampuan pada hari itu untuk berbicara. Tapi ada waktu pada hari kiamat jeda, setiap makhluk hidup nanti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim. Sementara kalau kemudian kita lihat hadis Nabi, siapa mereka yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara makhluk semuanya di sini diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalau menurut hadis Nabi, itu riwayatnya an Ibni Ajlan dari Ibnu Ajlan. Qala berkata, sami'tu abi, aku telah mendengar bapakku. Yuhaddisu, bahwasanya bapakku telah memberitakan dia mendengar dari Abu Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, salah satu ada 3 golongan manusia. La yukallimuhumullahu, yang tidak Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada mereka. Berarti ada 3 golongan manusia tatkala semua diajak bicara, tapi dikecualikan di dalam hadis ini. Ada yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bahkan mereka itu wala yuzakihim, dan tidak disucikan. Maksudnya tidak disucikan ini tidak diampuni dosa-dosanya. Dan kemudian juga dan juga sekaligus walahum adzabun alim, mereka kemudian mendapatkan azab yang keras. Di antaranya adalah kalau menurut hadis ini yaitu asyaihu zani, orang tua penzina, wong tua sing suka berzina. Yang kedua yaitu wal nga'il al-mazhuq, orang miskin yang sombong. Wong miskin sing sombong, udah wong kaya sing sombong ya, tapi wong miskin sing sombong malah. Iya, karena nek menurutku wong miskin sombong ya kebangetan ngungkuli wong sugih sing sombong. Jadi ya kalau orang kaya sih artinya masih ada yang disombongkan lah. Artinya masih ada yang bisa dinikmati di dalam hidup. Nah, orang miskin tidak ada yang bisa dinikmati di dalam hidup, sombong maning. Yang dimaksud sombong di sini adalah enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengane sombong. Karena dia enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kemudian enggan untuk menempuh jalan menuju surga. Sebagaimana kalau disebutkan di dalam hadis Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Tiap-tiap umatku nanti akan masuk ke dalam surga. Illa, kecuali orang yang enggan. Kalimatnya seperti itu. Siapa orang yang enggan? Yaitu orang yang enggan adalah yaitu orang-orang yang senantiasa tidak mau beribadah, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menempuh jalan yang menuju kepada surga. Janjane kabeh kaum muslimin mlebu surga kecuali wong sing beboh. Karena memang dia sendiri yang tidak mau sebetulnya. Nah, sehingga kalau disebutkan di dalam hadis ini wal nga'il al-mazhuq, yaitu orang miskin yang dimana dia angkuh atau sombong. Dia tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya wal imamu kadzib wal imamu al-kadzabu, atau pemimpin-pemimpin atau kemudian para penguasa-penguasa yang berdusta atau pemimpin-pemimpin dusta. Ini juga tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau menurut hadis yang lain, ini menurut hadis yang lain. Kalau dalam hadis yang lain, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat.
Wala yanduru ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat ilaihim kepada mereka. Wala yuzakihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyucikan mereka. Wala hum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Di antaranya adalah tatkala Rasulullah mengucapkan kalimat itu, faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirar. Rasulullah mengucapkan kalimat itu 3 kali. Berarti Rasulullah mengulang kalimat itu 3 kali. 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara. Allah tidak melihatnya. Allah tidak menyucikannya. Bagi mereka azab yang pedih. Allah, yaitu Rasulullah, mengulangi itu sampai 3 kali. Begitu Rasulullah mengulangi 3 kali, qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar. Abu Dzar lantas berkata, khabu wa khasiru. Hinalah mereka itu, dan sungguh amat merugi orang-orang itu. Lantas kemudian Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Yang dimana mereka tidak diajak bicara, tidak disucikan, tidak dipandang, bagi mereka azab yang pedih. Lantas kemudian qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-musbil. Al-musbil adalah isbal, orang yang isbal. Isbal adalah orang yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Berarti kalau suatu saat kita melihat dalil hadis ini, orang yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki, ini akan diancam azab yang pedih, tidak dipandang oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan Allah tidak mengajak kepada dia untuk berbicara. Menggunakan pakaian di bawah mata kaki, khusus untuk kaum laki-laki. Karena kalau kaum perempuan, sunnahnya itu malah justru menutupi semua kaki. Karena perempuan sunnahnya kelambine malah nutupi semua kaki sampai kemudian menyapu tanah. Ini kalau kita melihat pakaian untuk perempuan. Nah, kalau untuk laki-laki di atas mata kaki kalau kita melihat di sini. Makanya kemudian ada ancaman orang yang kemudian menggunakan celana yaitu di bawah mata kaki, itu diancam seperti itu. Ancamannya keras ya. Tone sepele tapi jebulannya ancamannya keras. Si bayangna lah, pada hari tatkala kita lagi butuh-butuhnya kepada Allah, lagi butuh-butuhnya rahmat Allah, ternyata Allah pada saat itu tidak mau mengajak bicara, tidak mau menyucikan, artinya tidak mau mengampuni dosanya, dan sekaligus tidak mau memandangnya. Sekaligus kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan azab yang pedih. Di antaranya adalah al-musbil. Orang laki-laki yang musbil atau menggunakan pakaian isbal, pakaian yang di bawah mata kaki. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk kaum perempuan, karena sunnahnya malah justru menutupi kaki, nyapu tanah malah. Dan berikutnya, yang kedua, golongan yang kedua, wal manan, orang-orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian. Anda kalau suatu saat sudah memberikan sesuatu di jalan Allah, entah itu kepada lembaga, entah itu kepada yayasan, entah itu kepada masjid, entah itu kepada perorangan teristimewa, jangan sampai kemudian sering-sering menyebutnya. Karena sering-sering menyebutnya, satu di antaranya menjadi pahala sedekahnya batal. Yang kedua, besok pada hari kiamat oleh Allah tidak dipandang. Tidak dipandang, tidak disucikan, untuknya kemudian azab yang pedih. Karpe uli pahala malah uli siksa. Menyebut-nyebut pemberian. Makanya kadang-kadang suka ada orang yang memberikan di jalan Allah, nggak usah dijenengi Abdullah bae, hamba Allah. Mungkin dia memiliki tujuan yang seperti itu. Tapi yang namanya setan pinter banget mau jebak. Ikhlas itu berat. Dan tatkala kemudian seluruh manusia menyebutkan nama tatkala memberikan harta bendanya di jalan Allah, misal Pak Untung sekian, Pak Bejo sekian, lantas kemudian dia sendiri yang cuma ditulis Abdullah, misal 2 juta. Begitu dia mendengar pengumuman di masjid, pengumuman kalimat Abdullah 2 juta, nang ati dheweke bangga, kan aku tok sing mung ora disebut jenengane, sing mung ditulis Abdullah mau aku tok. Ya sama saja. Yang seperti ini kan angel ya, artinya memanajemen hati manusia itu memang susah. Memang susah ya, artinya kalau suatu saat ada pengumuman seperti itu kita harus hati-hati. Mending orang bisa mendengarkan ya.
Seperti itu. Dan berikutnya